Baik, selamat siang Bapak Ibu peserta HIAT. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, Baik, Pak. Pak. Baik. Baik. Baik, ya. Rupanya banyak kegiatan sebelumnya yang Bapak Ibu lakukan tadi. Sebelum kita mulai, ya peregangan dulu lah. Ya dengan ya kepalkan tangan, ya mungkin lehernya sedikit, ya mungkin yang ingin berdiri silakan Bapak Ibu. Ya, untuk melemaskan otot. Ya. Oke. Ya, seperti itu. Sebelum mulai aktivitas kita harus kita relax dulu ya, supaya apa yang kita harapkan nanti semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Baik Bapak Ibu, ya rupanya sudah mulai ya lemas-lemas otot Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan diri, saya dulu akan saya sampaikan materi yang ingin disampaikan. Sebelumnya mohon izin ataupun mohon bantu untuk memperlancar kegiatan ini dengan doa. Barangkali yang bisa membantu Bapak Ibu. Oke, Pak Dewo Yuda, mohon bantuannya untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Pak Opan. Jadi kebetulan saya saat ini sedang bertugas piket, jadi ya saya bantu untuk membuka dengan doa Pak ya. Mohon izin Pak. Baik teman-teman, jadi sebelum kita mulai kegiatan kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar kita bisa menjalankan kegiatan ini dengan baik, dan juga kita bersyukur karena telah diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di siang hari ini dengan narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Baik, untuk berdoa waktu kami persilahkan. Berdoa selesai. Oke, Pak, silakan bisa dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewo telah memimpin doa. Bapak Ibu, sebelum mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita menyepakati dulu hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk memperlancar kegiatan yang kita lakukan, kita laksanakan. Barangkali Bapak Ibu ada masukan untuk apa sesi-sesi istilahnya memberikan warning ataupun hal-hal apa yang kita patut lakukan untuk memperlancar kegiatan ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Baik Pak Debagus Kade Surya, mohon masukannya. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak. Menurut saya agar lancar proses IHT kali ini, ketika akan mengemukakan pendapat atau menjawab pertanyaan, sebaiknya angkat tangan. Prosesnya adalah tunjuk tangan atau raise hand, itu diklik. Kemudian setelah dipersilahkan baru kita aktifkan aktifkan mikrofonnya biar suasana roomnya hening, tidak ribut. Oke, terima kasih Bapak, itu saja. Baik, terima kasih. Ketika nanti memberikan sanggahan ataupun yang lainnya bisa mengacungkan tangan. Ada hal yang lain kita lakukan bersama, Bapak Ibu yang lain. Ya Pak Dewo Madeyuda, silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya coba usulkan sebuah kesepakatan. Bagaimana kalau kita memulai kegiatan dan juga mengakhirinya tepat waktu Pak. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat seperti itu. Baik Pak Yuda menyampaikan tepat waktu kita mulai ataupun mengakhiri suatu kegiatan. Ada yang lain kita sepakati? Barangkali Ibu Lukutut mungkin. Silakan. Ada hal lain yang kita laksanakan demi kesepakatan bersama. Bu Ketut, ada masukan? Baik, terima kasih Pak. Ya.
Untuk kesepakatan yang lain, yang kira perlu ditambahkan pada saat Bapak presentasi, peserta yang lain itu tolong mic-nya dimatikan biar suara jelas dan tidak mengganggu kegiatan kita. Terima kasih. Ya, baik, betul. Mengarahkan ketika penyaji menyajikan sajian, lingkungan kamera ataupun yang lainnya dimatikan supaya terkonsentrasi kegiatan IAD ini. Demikian Bapak Ibu semuanya, sebuah kesepakatan yang kita laksanakan demi kelancarannya semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan mencoba ataupun saya akan mencoba memaparkan materi kali ini. Izin saya share materi. Baik Bapak Ibu, apakah bisa dilihat slide-nya? Lihat Pak. Gimana? Baik Bapak Ibu semuanya, pelaksanaan in-house training ini saya mengambil materi pembelajaran orang dewasa. Ya, pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa kita membahas 4 ya, diantaranya pengertian pembelajaran orang dewasa, kemudian yang nomor 2 pembelajaran orang dewasa menurut knowledge, ya. Yang ketiga karakteristik belajar orang dewasa, kemudian yang keempat bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, kemudian pengertian pembelajaran orang dewasa. Nah, secara harfiah ataupun definisinya terdiri dari andragogi, berasal dari 2 kata bahasa Yunani, aner ataupun andri, yang berarti orang dewasa. Agogi ataupun agugus yang berarti memimpin ataupun membimbing. Nah, jadi andragogi dapat diartikan sebagai memimpin ataupun membimbing orang dewasa. Pak Ibu. Nah, kemudian mengacu dari teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles, di tahun 1913 sampai 1997 merupakan seorang pendidik asal Amerika. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang disebut ataupun biasa disebut dengan andragogi. Nah, kemudian dari pendapat tersebut, andragogi diartikan adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Nah, kemudian kita melihat bagaimana karakteristik belajar orang dewasa. Nah, pada tahun 1980, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajar dewasa yang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajar anak. Kemudian pada tahun 1984, Knowles kemudian menambahkan asumsinya yang kelima. Adapun asumsi tersebut, pertama ada konsep diri, kemudian ada pengalaman, kemudian ada kesiapan belajar, kemudian orientasi belajar, dan yang terakhir adalah motivasi belajar. Nah, kemudian Bapak Ibu,
karakteristik belajar orang dewasa. Kalau kita tinjau dari segi konsep diri, orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Karena itu, ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang bergantung kepada orang lain. Itu pengertian dari pada konsep diri. Nah, karakteristik belajar orang dewasa ditinjau dari segi pengalaman. Orang dewasa biasanya memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Melalui pengalaman-pengalamannya tersebut, orang dewasa memperoleh identitas diri. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ditinjau ataupun kita meninjau karakteristik itu dari kesiapan belajar, ketika ataupun pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar semakin meningkat. Berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari pesan sosialnya di masyarakat. Dengan demikian, orang dewasa sudah memiliki kesiapan belajar. Kita tinjau ataupun ditinjau dari karakteristik belajar orang dewasa dari orientasi belajar, tentu sebagai individu yang dewasa dan matang, perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Kemudian yang terakhir dari segi motivasi belajar, kita mengukur semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam dirinya. Itu tercermin dari motivasi internal, Pak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita membahas ataupun kita menyampaikan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Knowles pada tahun 1984 menyarankan 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, keterlibatan. Yang kedua adalah pengalaman. Kemudian, yang ketiga, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Kemudian yang terakhir berpusat pada masalah. Nah, adapun prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa dapat dijabarkan sebagai berikut. Kalau kita tinjau dari segi keterlibatan, orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Kita tinjau dari segi pengalaman, dari prinsip tersebut, pengalaman termasuk kesalahan menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Kemudian, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Tentu, orang dewasa paling tertarik pada pembelajaran mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Kemudian yang terakhir, berpusat pada masalah. Nah, pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan kali ini yang bisa saya sampaikan. Nah, tentu bagaimana aplikasinya terhadap lingkungan, sekolah, termasuk masyarakat, itu yang menjadi orientasi kita semuanya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada hal-hal yang kurang mengerti ataupun dipahami, kita bahas bersama-sama. Itu saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk mempertanyakan.
Barangkali ada hal-hal yang rupanya sudah ada Pak Dewo Yuda. Silakan Pak Dewo Yuda. Oke, terima kasih Pak Opan. Jadi pemaparan terkait pembelajaran orang dewasa yang sangat luar biasa sekali. Jadi ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran saya Pak. Jadi terkait dengan karakteristik dari pembelajaran orang dewasa, yaitu pada bagian motivasi belajar. Jadi mohon izin sebelumnya tadi saya sempat izin ke belakang sebentar Pak, mohon maaf. Jadi mungkin saya ada yang terlewatkan terkait pemaparan tersebut. Yang menjadi permasalahan saya adalah bagaimana cara untuk menumbuhkan motivasi belajar bagi orang dewasa, karena mengingat kita sering berinteraksi dengan teman-teman yang sudah dewasa. Jadi bagaimana caranya agar motivasi belajar mereka bisa timbul sehingga dapat kita ajak untuk belajar bersama-sama. Seperti itu Pak Opan. Terima kasih. Ya. Bagus sekali pertanyaannya Bapak Dewi Yuda terkait dengan bagaimana karakteristik belajar terkaitnya dengan motivasi belajar. Baik Bapak Dewo, saya akan mencoba menanggapi ketika belajar orang dewasa itu ataupun bisa tumbuh. Yang pertama mereka harus lakukan bagaimana konsep dirinya dulu. Ya, dia konsep diri itu mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain menjadi individu yang mandiri, ya, sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Itu dari konsep dirinya untuk mencapai motivasi belajar. Yang kedua sangat bergantung kepada pengalaman. Nah, jadi pengalaman di sini, pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar bagi pembelajar ataupun berharga bagi diri seseorang dewasa. Ya. Kemudian kita terapkan dalam kesiapan belajar. Nah, mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi situasi dalam kehidupan nyata secara efektif. Kemudian yang terakhir bisa bagaimana seorang orang dewasa itu berorientasi belajarnya hingga dia bergeser dari mulanya berpusat pada mata pelajaran ataupun yang menjadi pusat belajar itu menuju kepada problem ataupun pemecahan masalah. Nah, itu konsep-konsep diri terkait dengan karakteristik untuk menjaga ataupun membangkitkan motivasi belajar mereka. Demikian Bapak Dewo yang bisa saya tanggapi. Terima kasih Pak Opan. Jadi saya sudah semakin ada gambaran lagi untuk bagaimana caranya meningkatkan motivasi belajar teman-teman yang termasuk dalam orang dewasa, sehingga kedepannya kegiatan berbagi antara saya dengan teman-teman bisa dapat berjalan dengan lebih optimal lagi. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Opan. Terima kasih. Barangkali ada yang lain Bapak Ibu dari penjelasan ataupun materi tadi. Sudah cukup Bapak, terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup jelas dari pemaparan ataupun tanggapan teman-teman yang lainnya, Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, karena diawali dengan doa, kemudian kita akhiri dengan doa untuk tiket yang tadi ataupun yang kita tunjuk tadi, silahkan untuk dibantu untuk doanya. Oke, siap. Ya, Pak Dewo ya, silahkan. Oke. Nah, baik, terima kasih Pak Opan atas pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Dan karena pemaparan sudah berakhir, maka mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, karena telah diberikan kelancaran, dan semoga apa yang sudah kita bahas tadi bersama itu dapat kita terapkan dalam kegiatan kita di kelas nantinya. Baiklah, untuk berdoa waktu kami persilahkan. Berdoa selesai, waktu saya kembalikan kepada Pak Opan. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Dewo. Bapak Ibu semuanya,
demikian sajian ataupun presentasi saya terkait dengan belajar orang dewasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita dengar, bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran anak didik kita ke depannya. Nah, kurang lebih, mohon maaf, bisa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita akhir dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.